Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 393 Putra Mahkota Green Gallop. Penguasa, lentera kehidupan kedua pendekar bela diri itu telah padam. Saat suara panik lelaki tua itu mereda, tangan Murongbo bergetar, menjatuhkan cangkir teh yang pecah ke lantai. Sambil melompat dari singgasana, dia mengejutkan kedua pelayan itu, dan mereka pun jatuh ke tanah. Apa? Lentera kehidupan siapa yang padam? Teriak Murongbo, tidak bisa menyembunyikan sedikit pun getaran keterkejutan dan kekecewaan di balik suaranya yang memerintah. Mereka berdua adalah pendekar bela diri yang berada di puncak kejayaan mereka. Mereka berdua adalah orang terkuat yang dimilikinya, jadi bagaimana mungkin mereka bisa mati? Siapa di negeri Sun Glory yang memiliki keterampilan untuk membunuh kedua pendekar bela diri ini dengan cara sembunyi-sembunyi seperti itu? Dia tahu bahwa upaya mereka untuk membunuh Feng Xiao akan berakibat fatal, meskipun mereka sudah siap. Namun, dia tidak mungkin membayangkan bahwa kedua kultivator bela diri puncak ini akan menerima akibatnya. Keduanya. Lelaki tua itu tergagap, namun sebelum ia dapat menyelesaikan ucapannya, Murongbo melangkah cepat keluar pintu untuk memeriksa lentera kehidupan mereka di aula lentera. Kehidupan lentera semacam itu tidak dapat dipisahkan dari orang yang menyalakannya. Jika orang itu meninggal, minyak dalam lentera itu akan mengering dan lentera itu akan segera padam oleh angin. Dengan cara ini, lentera semacam itu dapat menyampaikan apakah seseorang yang telah bepergian jauh dari rumah atau yang telah pergi ke pertapaan selama bertahun-tahun masih hidup atau sudah meninggal. Saat mendekati gedung itu, Murongbo melihat bahwa lentera kehidupan kedua pendekar bela diri itu ternyata telah padam. Melihat ini, dia melompat ke depan, terhuyung beberapa langkah. Dengan ekspresi tidak percaya, dia berteriak, bagaimana ini mungkin? Siapa yang melakukan ini? Siapa yang membunuh mereka? Menyadari bahwa kedua kultivator bela diri puncak itu, dua orang terkuat yang dimilikinya telah tewas dan pergi, beban berat menimpa hatinya. Dalam sekejap, ia telah kehilangan kedua tangan kiri dan kanannya, seolah-olah cakar harimau telah tercabut. Bagaimana mungkin ia tidak merasa sedih? Jawaban. Aku menuntut jawaban. Teriaknya sambil berlari keluar pintu. Kedua pendekar bela diri ini tidak mungkin mati tanpa jejak. Dia harus mencari tahu siapa yang membunuh mereka. Berita kematian mereka tidak pernah tersebar jauh, karena Murongbo merahasiakannya. Tak lama setelah Murong Yisuan kembali, seorang pengawal bayangan diam-diam mendekatinya di ruang kerja, memberitahunya tentang berita istana, dan kemudian diam-diam pergi. Kedua orang tua itu dibunuh. Murong Yisuan tercengang. Siapa di kota bulan berawan yang bisa membunuh mereka berdua dengan cara sembunyi-sembunyi seperti itu? Dan mengapa mereka harus mati? Merasa terganggu dengan hal ini, dia menyadari bahwa, entah mengapa, saat mendengar bahwa keduanya terbunuh, hal pertama yang terlintas di benaknya adalah kediaman Feng. Mungkinkah 8 kultivator bela diri yang menjaga kediaman Feng telah membunuh mereka? Sambil mengamati seluruh kotak Ludi Moon dalam benaknya, ia mempertimbangkan bahwa jika ke-8 orang itu tidak bertanggung jawab, maka mungkin mereka tewas di tangan musuh asing. Namun, penindas mana yang akan datang ke tanah kita hanya untuk membunuh mereka berdua, mengingat kita tidak punya keraguan atau musuh di luar negeri? Jelas, itu bukan jawabannya. Kediaman Feng. Mungkinkah mereka benar-benar melakukan ini? Berurusan dengan keduanya, Feng Jiu dapat berkonsentrasi pada penyembuhan luka dalam ayahnya dan menyiapkan ramuan khusus untuknya. Dengan bantuan pengobatan spiritual dan penyembuhan, Feng Xiao dapat pulih dengan cepat. Hari-hari ketenangan mereka, tampaknya, hancur begitu cepat. Pagi itu, sebuah pesawat mewah mendarat di gerbang istana, mengundang rasa ingin tahu dan kekaguman banyak penonton. Mendengar keributan itu, Murongbo bergegas keluar untuk menyambut para pengunjung. Melihat sosok agung yang turun, ia segera menyambutnya dengan penuh hormat dan bertanya dengan penuh rasa hormat, Yang Mulia, Putra Mahkota Negeri Green Gallop, saya kira begitu.